let's go. When you ask, he cares. When you see, he's there. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Salam di Sekolah Minggu Tunas Remaja. Hari ini saya dan beberapa teman lainnya akan bersama-sama melayani kalian. Junior Service, are you ready? Yes, I am ready. Baiklah, sekarang mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bradley. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkati kita ingin memulai ibadah. Berkati agar ibadah kita lancar selalu. Berkati kakak-kakak dan teman-teman agar sehat selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita bermain game. Sekarang waktunya kita untuk memuji nama Tuhan. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. I will stomp my feet, and I will clap my hands and shout. I will run around, and I'll jump off the ground and shout. I will stomp my feet, and I will clap my hands and shout. I will run around, I'll jump off the ground and shout. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. And I will stomp my feet, and I will clap my hands and shout. I will run around, and I'll jump off the ground and shout. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Nah, teman-teman, setelah kita memuji Tuhan, yuk kita dengerin dulu pengumuman dari Joseph. Silakan Joseph. Oke teman-teman, hari ini akan ada 3 pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah tentang persembahan. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Persembahannya bisa ditransfer melalui GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, dan BCA Mobile.
Pengumuman berikutnya adalah tentang program terbaru sekolah minggu kita. Apa yaitu? Yuk kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Kak Ferry. Terima kasih Yosef. Halo adik-adik semua, apa kabarnya di minggu ini? Nah, di minggu ini Kak Ferry mau sampaikan sebuah program yang baru untuk kalian bisa ikuti. Program yang baik. Apa namanya? Simak baik-baik berikut ini pengumumannya ya. Jadi, kita punya program yang dinamakan Gerakan Membaca Alkitab. Dasarnya adalah firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu ada lagunya bukan? Nah, sebagaimana Tuhan mengatakan bahwa kita harus membaca firman, kita ajak adik-adik untuk rutin membaca firman. Nah, bagi adik-adik yang sudah bergabung dengan kelompok BIG 21, di Impact Generation 21, kalian boleh melaporkan hasil pembacaan Alkitabnya ke grup itu, ke kakak-kakaknya, atau kalau tidak ada atau belum bergabung, boleh di-share hasil laporannya itu ke ini ya, ke grup besar kita ya, yang grup murid tunas siang sore. Nah, di sini sudah ada ini keterangannya per hari apa yang mesti kalian baca. Kita mulai dari perjanjian baru ya. Kita mulai di tanggal 10 kemarin Matius 1. Nah, di hari berikutnya Matius 2. Sudah ada jadwalnya. Jadwalnya ini bisa kalian simpan ya adik-adik. Kalian bisa screenshot atau nanti kakak-kakak akan share di grup. Kalian bisa ini, apa namanya, bisa simpan dan untuk jadikan ini pengingat. Setiap hari kalian harus baca ayat mana, pasal mana. Nah, harapan kakak-kakak setelah kalian membaca, nggak hanya sekedar membaca sebuah tulisan yang lewat, kalian bisa memaknai firman Tuhan itu, ditaruh di dalam hati. Nah, puji Tuhan sekali kalau kalian juga bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik, lalu di-share di grup ya, di grup BIG 21 atau grup besar di Murid Tunas. Misalkan kalian ngomong, Kak, aku dapat ayat ini menguatkan aku, misalkan ayat tentang berkat dari Tuhan. Kalau kita berharap hanya pada Tuhan, bukan pada manusia, kita dapat bukti kalian mendapatkan misalkan berkat apalah itu misalnya. Nah, boleh di-share seperti itu, akan memotivasi sesama teman kalian, juga bagi kakak-kakak di sini. Nah, kakak-kakak di sini bukan hanya nyampein firman, terus pengen memberikan sesuatu pada kalian, kami juga suka kalau mendengar dari kalian. Tapi terlebih, itu akan menguatkan kalian bagi satu sama lain ya. Jadi jangan sampai tidak mengikuti program ini ya. Jadi diikuti baca Alkitab secara rutin supaya Tuhan bisa berbicara lewat kita lewat firman-Nya. Nah, itu aja pengumuman yang Kak Ferry sampaikan di hari ini. Berikutnya Kak Ferry kembalikan lagi ke Joseph. Silakan Joseph. Nah, teman-teman, benar sekali. Membaca Alkitab itu sangat penting loh buat kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah berita bagi dalam kita. Pengumuman selanjutnya adalah tentang Chinese New Year. Akhir Januari ini, kita akan mengadakan Chinese New Year Celebration bersama-sama. Mari kita dengarkan pengumumannya dari Kak Christine. Oke, teman-teman, thank you Joseph. Minggu kelima nanti tanggal 30 ya, kita akan memperingati Chinese New Year Celebration. Wow, apa aja ya acaranya? Banyak teman-teman, seru deh pastinya. Yang pertama kita lihat yuk. Ada talent show. Wah, teman-teman yang mau menampilkan performan, mau menyanyi lagu Mandarin, mau baca puisi, atau apapun yang kalian miliki, mau main musik, boleh teman-teman mendaftar. Boleh mendaftar lewat Kak Christine atau Kak Vina. Mulai sekarang dipersiapkan ya. Kak, besok aku udah punya ide nih, mau begini nih, mau begitu. Hari ini dipersiapkan ya, kita masih ada 2 minggu cukup lah ya. Yang kedua, acaranya apa lagi? Wah, ada drama. Nah, teman-teman yang mau drama, yang suka jadi aktor atau aktris, boleh mendaftar. Nanti beberapa orang akan diperlukan sama kakaknya main drama. Nanti teman-teman ada pengumuman selanjutnya ya, berapa orang yang kita butuhkan. Ada apa lagi ya?
makan bersama. Wow, makan bersama yang kayak tempo hari itu ya teman-teman. Nah, makan bersamanya ini karena Chinese, kita bilang Chinese food. Mau nasi goreng boleh, mau mie goreng boleh, mau fuyung hai boleh, apalah bakpao juga boleh deh, bakcang juga boleh deh, apa aja deh. Teman-teman yang sedia di rumah, nanti kita makan bersama ya. Oke, sekian pengumumannya. Nanti untuk informasi lebih detailnya akan kita kirim lewat grup ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, itu teman-teman pengumuman kita pada minggu ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Silakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuhanku. Mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul di Zoom ini. Dan lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Biarlah firman yang nanti kami dengar dan terima ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita pisah kelas, ada sebuah ayat yang akan kita dengarkan terlebih dahulu. Silakan Valerie. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin bersembunyi. Kira-kira hari ini firman-Nya tentang apa ya? Penasaran kan? Mari kita dengarkan firman-Nya di breakout room masing-masing. God bless you. Sudah dengar? Oke. Ternyata tadi kakak ngomong nggak dengar ya. Oke. Ya, kita mulai ya teman-teman, tanpa berlama-lama supaya cepat selesai ya, supaya kalian bisa
family time. Ya, kakak hari ini mau sampaikan firman Tuhan sesuai dengan ini judul yang ada di backgroundnya teman-teman kalian yang tadi sudah melayani. Ya, judul kita hari ini, judul firman Tuhannya trending topic. Ya, teman-teman. Nah, kenapa sih kakak kok kasih judul ini, gitu ya? Karena waktu kakak prepare firman Tuhan, itu tiba-tiba kok kakak tergerak gitu ya untuk menyampaikan sebuah judul yang kakak percaya kalian semua anak Tuhan ini sudah dari awalnya ini ketika kita hari ini menjadi pengikutnya Tuhan Yesus, kakak percaya, kakak sangat yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat hidup kita dalam kegelapan, teman-teman. Ya, karena melewat teladannya Tuhan Yesus, kakak percaya ketika kita mengikuti jejak hidupnya Tuhan Yesus, kakak percaya kalian akan jadi anak-anak Tuhan yang akan bersinar, teman-teman, di tengah dunia yang gelap. Jadi bersinar itu kalian jangan mikirnya gini. Ya, kalian mikirnya gini. Aku ini hidup baik gitu ya. Aku ini hidupnya kudus. Itu benar, itu nggak salah, teman-teman. Tapi lebih dari yang selama ini kita tahu ya bahwa ibadah yang kita jalankan ini membuat hidup kita kudus, hidup kita benar, tapi lebih dari itu adalah apa? Tuhan akan memakai hidup kalian untuk jadi orang-orang yang dahsyat di tengah dunia yang gelap ini, teman-teman ya. Kakak sangat percaya kalau kalian hari ini mengikuti jejak hidupnya Tuhan, Yesus waktu hidup, itu otomatis, teman-teman, nanti. Itu seperti hukum gravitasi. Hukum gravitasi tahu ya, benda kalau dilempar itu jatuhnya ke bawah ya. Jadi kalian kalau mengikuti hidupnya Tuhan Yesus itu seperti gravitasi. Kenapa begitu? Kakak ini belakangan ini kakak sering nongkrong di komunitas diskusinya orang agama Yudaism. Yudaism itu agama Yahudi. Itu agama Yahudi itu agama yang belajar Taurat itu loh, teman-teman. Tauratnya Musa, belajar tentang pokoknya kita perjanjian lama deh, gitu ya. Dan mereka mengatakan begini, ini kalimat mereka ini menjadi berkat buat kakak. Makanya kalian harus suka belajar ya. Karena belajar itu membuat kalian ini punya sesuatu yang baru yang kalian akan bisa pakai untuk kehidupan kalian. Jadi mereka bilang begini, di dalam agama Yahudi, kepercayaan agama Yahudi, mereka itu kan nggak percaya Tuhan Yesus. Ya, mereka nggak percaya kalau Yesus itu Mesias. Jadi mereka percaya Taurat, jadi perjanjian lama itu adalah penuntun untuk mereka besok masuk ke surga. Caranya bagaimana? Nah, menurut mereka, percaya ya teman-teman. Kalian semua kan pasti sering dengar ya, kata iman, kata percaya. Nah, untuk orang yang beragama Yudaism atau agama Yahudi, bagi mereka percaya itu nggak cukup cuman tahu perjanjian lama. Cuman tahu ceritanya Musa, tahu ceritanya Abraham, mereka nggak cukup, teman-teman. Mereka itu harus mengikuti kehidupan Abraham, kehidupan Musa, kehidupan Yosua. Nah, inilah percaya. Makanya percayanya kita kepada Tuhan Yesus, kita juga harus mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus hidup. Itu yang namanya percaya. Makanya kakak sering waktu firman kakak sampaikan sama kalian, yang kelas 6 ini kan habis gini remaja ya. Kata percaya itu bukan yang hari ini kita imani pasti terjadi. Itu bukan seperti itu, teman-teman. Kata percaya yang sesungguhnya pada waktu Tuhan Yesus hidup 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus mengajar, yang dimaksud percaya itu gini loh. Kamu mau tak hidup kayak aku hidup? Itu Tuhan Yesus itu sedang ngomongnya begitu ya. Jadi yuk kita sekarang masuk ke firman Tuhan trending topik. Firman Tuhannya kakak ambil dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 ya. Cerita ini atau kisah ini sudah sering kalian dengar di sekolah minggu ya teman-teman. Ini kisahnya itu tentang Tuhan Yesus itu dalam tanda kutip hilang 3 hari ya. Hilang 3 hari waktu ikut mama papanya ibadah di Yerusalem ya. Jadi orang di zamannya Tuhan Yesus itu kalau ibadah raya, jadi orang Israel itu punya 7 hari raya, teman-teman ya. 7 hari raya itu 5 hari raya utama, 2 hari raya tambahan. Nanti suatu hari
Kakak akan kasih materi firman Tuhannya tentang 7 hari raya ini ya. Jadi 5 hari raya utama itu salah satunya Paskah. Nah, pada waktu Paskah, papa mamanya ini pergi dari Tuhan Yesus tinggalnya di mana? Masih ingat nggak? Tinggalnya di mana? Yo, 2 minggu lalu waktu Bible Fact tinggalnya di Nazaret. Ya, jadi Tuhan Yesus itu tinggal di desa, teman-teman. Sehingga pada waktu hari raya, Tuhan Yesus itu pergi ke Yerusalem. Di kalimat ini, kalian akan menemukan kata yang sebenarnya ada di agama seberang. Tuhan Yesus itu berhaji, berhaj, namanya berhaj. Berhaj itu pergi untuk beribadah. Jadi kalau ada saudara Muslim yang bilang, aku ini kalau kalau ibadah itu hajinya itu ke Mekah. Sebenarnya kata itu dari Alkitab kita loh teman-teman ya. Jadi sama Tuhan Yesus itu pergi dari Nazaret ke Yerusalem. Nah, pada waktu pulang Maria itu kaget loh. Mana ini anakku kok nggak ada ya? Ya bisa dimaklumi ya, karena satu desa kan pasti berangkatnya sama-sama ya. Di sini ada nggak yang pernah liburan bareng keluarga rame-rame? Ada nggak? Pasti kan banyak ya, itu keluarga loh teman-teman. Ini satu desa itu pergi sama-sama ke Yerusalem. Mereka beribadah teman-teman ya. Ya, jadi bisa dimaklumi mungkin papa mamanya Tuhan Yesus itu awalnya lihat Tuhan Yesus itu sama teman-temannya ngobrol gitu ya. Oh, Tuhan Yesus mainnya sama misalkan Gisel, sama Lionel gitu ya. Nah, jadi pada waktu pulang dipikir mamanya Tuhan Yesus itu masih sama teman-temannya atau sama keluarga teman-temannya. Nah, ternyata Tuhan Yesusnya itu enggak bersama orang tuanya atau orang-orang yang tadi berangkat sama-sama ya. Terus ternyata gimana teman-teman? Yuk kita lihat slide berikutnya yuk. Nah, jadi ini ya teman-teman. Jadi ketika Tuhan Yesus nggak ada, lompat ke ya ini oke. Jadi ketika Tuhan Yesus nggak ada teman-teman, ternyata Tuhan Yesus itu ditemukan 3 hari kemudian itu ada di tempat ibadah, ya. Dan di tempat ibadah Tuhan Yesus jadi trending topik. Nah, trending topik ini apa sih? Yuk kita lihat yuk. Nah, ini teman-teman, trending topik itu Tuhan Yesus jadi berita yang banyak diperbincangkan oleh banyak orang. Tentu orang-orang waktu itu kaget, kok ada ya orang Nazaret sepinter ini ya. Kalian ingat ya waktu kita belajar tentang kota Nazaret ya. Jadi di kota Nazaret itu adalah sebuah kota yang penduduknya itu seringkali dianggap remeh atau tidak dianggap penting oleh orang-orang terutama orang di Yerusalem. Nah, Lionel ini kan dari Jakarta ya, Lionel ya. Jakarta tuh gede nggak sih, Lionel? Gede banget ya, gede banget. Kalau dari Surabaya ke Jakarta, itu orang Surabaya tuh bisa kebingungan loh kalau di Jakarta. Kakak kan pernah cerita ya, gara-gara kakak sok-sokan di Jakarta, masih baru berapa kali ke Jakarta, coba pergi ke Tangerang itu tanpa pakai GPS. Memang di waktu itu GPS-nya belum secanggih sekarang. Nyasar loh kakak. Kakak itu dari Cengkareng mau ke Tangerang tuh benernya kan nggak jauh ya. Nah kakak nyasar. Nah teman-teman, Yerusalem itu di zaman itu kota besar teman-teman dibanding Nazaret yang kecil. Nah ketika ada orang dari kota kecil Nazaret, ternyata ada orang sepandai Tuhan Yesus, mereka kaget. Nah tapi sebelum ceritanya lanjut, kakak mau kasih slide berikutnya dulu. Apa sih trending topik itu adalah, nah ini teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus waktu kecil itu jadi bahan pembicaraan di Yerusalem. Karena ada anak yang sepintar Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, kalian nggak boleh mikirnya gini, loh Tuhan Yesus itu kan Tuhan, Kak. Harusnya pinter. Nah, ini ya teman-teman. Kalian kakak saranin ya, lihat sebuah film. Kakak sudah download sih. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah offline, kakak bawa laptop, kakak bisa copyin kalian ya. Kalian cari film judulnya The Chosen. Ya, The Chosen itu film baru tahun 2020 tentang Tuhan Yesus. Dan film ini dibikin itu berdasarkan sejarah kehidupan Tuhan Yesus dan diambil ceritanya itu dari para rabi-rabi Yahudi, teman-teman. Jadi mereka mengambil cerita Tuhan Yesus ini lebih valid, lebih mendekati benar. Nah, di sana akan diceritakan kehidupan Tuhan Yesus waktu kecil.
pada waktu papanya sakit di film itu, Tuhan Yesus berdoa dan papanya nggak sembuh loh, teman-teman. Papanya nggak sembuh loh. Loh, Kak, tapi Tuhan Yesus kok bisa menyembuhkan orang? Makanya Tuhan Yesus itu ketika dia hidup sebagai manusia, dia 100% manusia, teman-teman. Jadi dia harus belajar, dia kalau jatuh itu bisa berdarah. Di cerita itu ada, Tuhan Yesus lari-lari terus dia jatuh, berdarah, sakit. Kalau dia sehebat Tuhan, dia jatuh, dipegang darahnya bisa nutup sendiri gitu, bisa nutup, tapi enggak, dia nangis, dia sakit, teman-teman. Jadi artinya Tuhan Yesus itu menjalani kehidupan seperti kalian. Sekolah, terus kalau misalkan mainan dipanggil mamanya waktunya pulang, ya dia pulang. Jadi misalkan kalau sama teman-temannya kejar-kejaran gitu ya, kalau ada temannya yang larinya kenceng ya Tuhan Yesus bisa larinya kalah kenceng. Jadi dia manusia 100% ya. Oleh karena itu ya, masa kecil Tuhan Yesus pernah menjadi trending topik karena yang pertama, yuk kita lihat yuk. Kecerdasannya teman-teman, ya. Jadi hari ini ada orang kalau mau pinter, terus dia nggak mau belajar, dia cuman percaya dengan yang namanya katanya berdoalah supaya Tuhan membuat kamu pinter, itu bohong, teman-teman ya. Tidak ada yang namanya berdoa lebih banyak membuat lebih pintar daripada belajar lebih banyak, ya. Belajarlah lebih banyak seperti kamu berdoa lebih banyak. Jadi hari ini kalau belajarmu 15 menit, berdoamu 1 jam, kamu minta pinter, tidak bisa, teman-teman. Tuhan kita menjalani kehidupan, Yesus menjalani kehidupan itu, dia belajar dari kecil dan dia menjalani kehidupan seperti kalian dan kakak sebagai manusia. Ya, jadi yuk kita buka, yuk Lukas 2:47. Minta tolong dibaca, Lionel bisa bantu kakak baca? Lukas 2:47. Alkitabnya ready nggak, Lionel? Lukas 2:47. Lionel Gideon yang dari Jakarta ini. Lionel Gideon. Atau Lionelnya keluar, Kak? Atau ini Lionel? Ada kok Lionel Gideon. Ada Lukas 2:47. Belum siap ya Alkitabnya. Oke, kakak baca aja ya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya, teman-teman. Jadi Yesus pada waktu usia 12 tahun itu, kenapa dia dibawa ke Yerusalem sekalian sama mama papanya? Karena Yesus waktu itu juga diteguhkan. Jadi ada upacara namanya bar mitzvah. Usia 12 tahun itu anak usia 12 tahun itu diteguhkan untuk siap masuk ke dalam pendidikan level berikutnya. Pendidikan level berikutnya itu untuk masuk ke dalam level Bet Midrash, yaitu kuliah, teman-teman. Masuk SMA kemudian kuliah. Nah, pada waktu diteguhkan sebagai anak anak hukum tadi, Tuhan Yesus itu ternyata ditanyain sama orang-orang di sana, guru-guru di sana. Dan orang-orang heran, kok bisa kamu pinter kayak begini ya? Nah, inilah teman-teman. Jadi ya, kecerdasan, kepintaran kalian itulah teman-teman yang hari ini membuat nanti kalian jadi trending topik. Nanti kalian dibicarakan sama orang-orang. Jadi untuk membuat kita menjadi trending topik itu tidak perlu seperti yang slide berikutnya. Yuk kita lihat yuk Kak Vina. Nah ini teman-teman ya. Jadi kita bisa jadi trending topik itu lewat hal positif dan hal negatif. Hal negatif dulu deh ini. Kalau jago berkelahi di sekolah, jadi trending topik. Kakak dulu punya teman-teman itu jagoannya di sekolah teman-teman. Kalau berkelahi nggak pernah kalah. Jadi trending topik nggak? Trending topik teman-teman. Itu ya dia jadi seperti kepala sukunya gengnya dia gitu ya. Kalau misalkan jalan gitu ya orang bisa pada minggir semua gitu ya. Woi si jagoan datang, si jagoan datang gitu. Jadi trending topik, teman-teman. Nah, hal negatif ini loh teman-teman. Kalian bisa loh jadi trending topik, tapi pilihannya ada di tangan kalian ya. Mau nggak sih kalian kalau jadi trending topik seperti yang gambar yang ini? Yang berikutnya ada si baju kuning ini, kalian bisa loh jadi trending topik lewat jalur olahraga, teman-teman. Pinter main bola, misalkan pinter di olahraga, misalkan badminton, pinter main basket. Nah, jadi kalian bisa jadi trending topik di hal yang positif atau yang ini, misalkan. Nah, ini misalkan nyanyi, gitu ya. Nah, di sekolah anaknya kakak yang lama dulu itu ada setiap tahun tuh ada talent show teman-teman ya. Nah di talent show itu semua orang diadu bakatnya teman-teman ya,
ada yang kalah itu nangis gitu, anaknya kakak pernah kalah gitu nangis gitu ya, kakak ngomong, nggak apa-apa kamu kalah hari ini, kamu berjuang lagi, mendingan kamu kalah hari ini di komunitas yang kecil, tapi nanti di komunitas yang besar kamu menang. Kalian jangan pernah takut kalah ya teman-teman. Nah ketika kalian berjuang terus gitu ya, kalian bisa memilih yang jago berkelahi ini gitu ya, yang nggak mau ngalah sama temennya, yang merasa dia selalu benar. Jadi trending topik nggak? Jadi trending topik. Tapi nanti kakak akan lihat, kakak akan tunjukkan ayat yang selanjutnya ya. Jadi trending topik. Nah, yang ini juga jadi trending topik. Yang jago nyanyi, yang jago olahraga, jadi trending topik. Nah, kalian bisa pilih yang mana, gitu ya. Selanjutnya Kak Vina. Nah, ini Lukas 12 ayat 52. Ini ayat yang mau kakak tunjukkan. Nah, ini teman-teman ya. Kalau kalian trending topiknya negatif, kalian cuma dikasihi manusia. Manusia cuma ya hormat sama kamu, sama kalian, tapi Tuhan tidak akan pernah mengasihi teman-teman. Karena apa? Kasih karunia Allah itu diberikan ketika kita hidup benar sesuai dengan yang Tuhan mau. Makanya Yesus dikasih potensi hebat sebagai manusia di zaman itu ya teman-teman. Sehingga Yesus dikasih Allah dan manusia. Bisa dibantu Gisel baca nggak? Lukas 12 ayat 52 Gisel. Karena Yesus memiliki potensi yang hebat sebagai manusia di zamannya, maka Yesus dikasihi Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Kakak itu kelebihan angka 1 ya, kakak baca ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Jadi Lukas 2 ayat 52. Jadi kalian nanti kalau bertumbuh semakin dewasa ya teman-teman, kakak percaya firman Tuhan ini akan digenapi juga dalam hidup kalian. Manusia mengasihi kalian, Allah mengasihi kalian ya, tapi harus yang positif ya. Yang kedua Kak Vina. Nah, ini ya teman-teman. Yang pertama. Nah, kenapa kita hari ini teman-teman, kita belajar tentang trending topik? Ya. Kenapa hari ini kita belajar tentang trending topik? 3 hal penting yang kita akan pelajari hari ini. Yesus manusia yang cerdas. Tadi kakak sudah jelaskan ya, ketika Yesus jadi orang yang cerdas, maka dia akan jadi pembicaraan banyak orang. Kakak mau tunjukkan satu ayat ya, sebagai pembuktian bahwa Yesus ini memang membuat heboh gitu ya di zamannya. Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. Kalian boleh buka Alkitab kalian sendiri ya. Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. Kakak mau baca ya, sudah ketemu ya, Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Oke, ayat 10-nya kakak baca ya. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan kau tidak mengerti hal-hal itu. Nah, kakak mau ngasih tahu kalian, ada orang namanya Nikodemus. Siapa sih Nikodemus itu? Nikodemus itu adalah guru agama, teman-teman. Dia adalah salah satu kelompok orang Farisi, guru agama. Berarti di zaman itu, Nikodemus ini orang beken. Nah, karena kecerdasannya Tuhan Yesus, ternyata ini mengundang orang yang namanya Nikodemus ini untuk kepingin tahu tentang Tuhan Yesus. Nah, ini sama dengan kalian, teman-teman. Kalian kalau hari ini belajarnya kalian rajin, kalian berprestasi, kalian tidak usah merengek-rengek sama Tuhan kalau berdoa gitu ya. Tuhan, berkati aku Tuhan. Jadikan aku sukses Tuhan. Aku percaya kau bisa menjadikan aku sukses. Kakak kan tadi cerita ya, seperti hukum gravitasi. Benda dilempar ke bawah itu jatuh. Ya, ke atas terus jatuh. Dilempar ke atas akan jatuhnya ke bawah. Kalau kalian hari ini melakukan bagian kalian, belajarnya rajin, berprestasi di sekolah, maka akan banyak orang nanti akan datang sama kalian. Kakak pernah punya cerita, ada satu temannya kakak, itu orang Katolik. Sekolahnya pintar, teman-teman. Beneran pintar banget.
dia bersaudara itu 4 orang, dia cuma cowok sendirian. Nah, ketika kita lagi kumpul-kumpul gitu ya, kakak sering kali nanya sama si temennya kakak gini. Kakak panggil dia Acong. Memang namanya Acong ya, panggilannya tuh Acong. Cong, kamu nih laki kok so pinter gini sih, gitu ya. Waktu kecil ini teman kecilnya kakak, sekarang dia di Jakarta. Dia bilang begini, iyalah Wong, isin aku Wong keluar saudaraku cewek semua, mosok aku laki, aku harus pinter, aku harus membuktikan sama keluargaku untuk aku ini bisa berprestasi. Nah, suatu hari teman-teman, pada waktu dia kuliah, itu pekerjaan papanya itu bangkrut, ya bangkrut. Sampai dia dia tuh sampai waktu itu ngomong sama kakak begini, sampai aku takut loh, Hong, aku ini tidak bisa kuliah. Ketika orang dengar papanya pekerjaannya bangkrut, di rumahnya kakak, tetangganya kakak itu ada perusahaan emas terbesar sedunia sekarang ya, nomor 1, nomor 2 lah. Dan perusahaan ini itu anak-anaknya tuh dulu teman mainnya kakak waktu kecil, sama Acong ini juga, sama si Acong ini. Nah, ketika mereka tahu pekerjaan papanya bangkrut, teman-teman, tiba-tiba mereka ini tergerak untuk manggil Acong ini, dipanggil, Cong, kamu masih kepingin kuliah nggak? Oh iya, aku masih kepingin kuliah. Oke, kita akan kasih kamu beasiswa sampai kamu lulus kuliah. Dia nangis, teman-teman. Dia orang Katolik loh. Hari itu dia belum kenal yang namanya seperti kita, kalau doa jam-jaman gitu, enggak. Dia enggak pernah kenal itu. Bagiannya dia itu cuma sekolah terus, teman-teman. Dia cerita sama kakak, sejak hari itu, teman-teman, kakak itu memberitakan firman sama dia itu jauh lebih mudah. Karena dia sudah lakukan bagiannya, dia yang belajar ini loh. Makanya kakak ngomong sama kalian, belajarlah yang sangat rajin dan berprestasi lah. Suatu hari nanti kalian tidak akan pernah tahu papa mama kalian hidup sampai kapan, dan apa yang keluarga kalian alami. Kakak kan selalu bilang kan waktu firman Tuhan, seperti kakak ngomong ke anaknya kakak. Jadi anaknya kakak kalau belajar lagi malas-malesan gitu, kakak bilang sama dia gini, kamu kalau hari ini belajar nggak rajin, kamu hari ini nggak sungguh-sungguh belajar, kamu nggak akan pernah tahu loh, Dedi Mami dipanggil Tuhan pulang kapan. Kak, kok medeni gitu sih kak kamu ngomong. Loh, ini kenyataan teman-teman. Ini kenyataan yang terjadi. Kita nggak pernah akan tahu kapan orang tua kita ini bangkrut, kapan orang tua kita meninggal. Kalau kalian hari ini nggak belajar rajin, suatu hari itu bisa terjadi, teman-teman. Dan temannya kakak Acong ini mengalami. Dan hari itu dia bisa menyelesaikan kuliahnya dengan IPK itu cum laude, teman-teman. Dia tahu, dia disekolahkan sama orang, dia harus bertanggung jawab. Dia juga guru sekolah minggu. Nanti suatu hari tak suruh kesaksian di sini ya. Teman-teman, dia guru sekolah minggu hari ini, teman-teman. Dia akan bersaksi bagaimana dia melayani Tuhan di anak-anak juga hari ini, teman-teman. Ya, penting yang kedua. Yang kedua adalah Yesus itu berani bertanya loh, teman-teman. Jadi kalau kalian belajar, kalian jangan malu tanya ya, teman-teman. Yuk kita lihat Pengkhotbah 7 ayat 25. Kakak ambil ayat ini dari Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini, ya. Jadi kalian kalau punya HP, downloadlah yang versi Bahasa Indonesia Masa Kini, jangan yang versi yang LAI yang lama, teman-teman. Karena waktu kakak belajar Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia yang paling mendekati bahasa asli itu yang ini, BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Kalian download yang ini aja. Jadi di sini ada kalimat begini, namun aku tekun belajar dan mencari pengetahuan, supaya mendapat hikmat dan jawaban atas segala pertanyaan. Ya, jadi teman-teman jangan malu bertanya, teman-teman ya. Ketika kalian malu bertanya, kalian akan melewatkan sebuah proses belajar yang lengkap. Nah, kakak dulu waktu SMA tuh pernah punya satu teman itu, ya kakak lihat sih, ya menjengkelkan si temannya kakak ini. Tanya tuh kadang-kadang yang nggak penting sama gurunya kakak. Tapi hari ini dia diberkati Tuhan, dia jadi pengacara loh teman-teman. Dia jadi lawyer hari ini. Karena bertanya itu adalah belajar. Jadi kalian jangan malu, nanti kalau kalian banyak tanya, nanti teman kalian akan bilang begini, ah kamu resek banget sih, kamu nih cerewet sih, banyak sih tanya. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Bertanya itu alkitabiah. Kalau namanya belajar, nggak tahu tuh harus tanya teman-teman. Ya,
Jadi waktu mama papa kalian nyekolahkan kakak bayar uang sekolahnya yang disetorkan sama guru kalian, itu termasuk guru kalian harus menjawab pertanyaan kalian. Jadi kalian kalau nggak ngerti harus bertanya. Ya, bukan kalau nggak ngerti disimpan dalam hati. Terus dibiarkan menguap begitu saja. Lama-lama ketinggalan. Akhirnya apa? Akhirnya kalian nggak mengerti. Nah, kakak ini contohnya. Kakak waktu kuliah, itu termasuk kakak salah jurusan, teman-teman. Ya, karena gara-gara sok-sokan gitu ya, kakak ngambil jurusan yang banyak hitung-hitungannya. Nah, dari dulu kakak ini lemah dalam hitung-hitungan, teman-teman. Apalagi kakak baru berkacamata ini ketika kakak kerja. Nah, waktu kuliah tuh kakak nggak kacamataan, teman-teman, kayak begini. Nah, sejak SMP, sejak kelas 8, kakak kalau sekolah itu setiap 6 bulan sekali itu mesti dibawa ke ruang apa ya namanya? Ruang UG, ruang apa ya? Ruang untuk ngetes ini loh, matanya, giginya, pendengarannya itu ruang apa ya Kak Vina ya? UKS, ya benar, ruang UKS. Nah, setiap dites mata kakak, itu sekolahnya kakak kan sekolah Katolik. Susternya itu selalu ngomel. Susternya kakak itu selalu bilang begini. Karena kan punya catatan kan, bahwa kakak ini harus berkacamata. Kakak itu enggak mau kacamataan, teman-teman. Ya, kakak enggak mau kacamataan. Karena kakak takut kacamata itu mengurangi yang namanya, apa ya, mengurangi pesona lah ya di zaman dulu ya. Kok kacamataan gitu ya, nanti diolok-olok matanya 4 lah, gitu ya. Pokoknya kakak mengurangi, kakak enggak mau kacamataan. Akhirnya, puncaknya waktu kuliah, teman-teman. Kakak kuliah dulu itu kan nggak punya teman, gitu ya. Kakak kuliah tuh seringkali ngambil kuliah itu sore hari. Jadi jam yang kan jamnya orang kuliah, kakak kuliah. Nah, kakak sering kalau kuliah itu datang itu tak mepet-mepetin gurunya waktu ngajar. Sehingga kakak duduk mesti di belakang. Waktu duduk belakang, matanya kakak ini kan sudah minus plus silinder, teman-teman. Siapa di sini yang matanya sudah minus? Ada silindernya nggak? Tahu mata silinder ya? Tahu silinder ya? Silinder tuh kalau lihat bisa bayang 2 gini loh, teman-teman. Nah, waktu kakak duduk belakang, pelajarannya hitung-hitungan, gitu ya. Kakak kan nggak kelihatan. Ketika kakak nggak kelihatan, kakak kan minjem catatan temennya kakak kan akhirnya. Tak catat di rumah, kakak bingung. Ini apa sih maksudnya? Nah, kakak itu nggak tanya. Sampai pelajarannya sudah jauh gitu ya. Akhirnya kakak nggak ngerti, teman-teman. Makanya kakak lulus itu IPK-nya nggak bagus, teman-teman. Tapi bisa lulus gitu ya, tapi nggak bagus. Ya itu juga kalau dibilang kasih karunia tuh kok ya Cek, ngawure gitu ya. Pokoknya lulus lah, teman-teman. IPK-nya kakak tuh di bawah 3 pokoknya. Karena kakak ini nggak suka tanya. Kakak itu malu kalau kebanyakan tanya. Nah, karena kakak hari ini sudah mendapat kebenaran firman, bertanyalah seperti Tuhan Yesus. Ya, waktu belajar. Jangan malu tanya ya. Apalagi kalau kalian lesnya kalian mahal. Ya, jadi kalau kalian dileskan papa mama mahal, sekolahnya sudah mahal, bertanyalah ya yang selanjutnya. Nah, ini terakhir. Nah, ini penting teman-teman ya. Kakak waktu ikut kelas, kakak mendapat sebuah rema, jadi sebuah berkat, sebuah kalimat yang kakak juga berdoa, gereja kita, tempat kalian sekolah minggu ini, bukan hanya rumah untuk beribadah, tapi gereja kita adalah jadi rumah untuk orang yang belajar, teman-teman. Ya, jadi gereja itu bukan rumah cuma untuk kalian punya iman, tapi kalian juga rumah untuk kalian belajar. Nah, di zamannya Tuhan Yesus, bait suci dan sinagog, tempat orang belajar Taurat, itu juga tempatnya orang belajar kehidupan mereka sehari-hari, teman-teman. Misalkan belajar matematika, belajar bahasa. Jadi di zaman Tuhan Yesus itu fungsi rumah ibadah itu ada 2, untuk mereka beribadah dan mereka belajar. Dan hari ini, makanya hari ini kalau kalian perhatikan gitu ya, di minggu pertama ada Bible Fact gitu ya. Terus di grup kakak-kakak di sini kirim Alkitapedia, tujuannya kalian itu belajar, teman-teman. Karena Alkitab ini ternyata bukan cuman buku firman, tapi Alkitab ini juga buku sejarah, teman-teman. Dan kakak sejak pandemi ini, kakak memang akhirnya ikut banyak sebuah diskusi-diskusi gitu ya, teman-teman. Memang kakak melihat banyak orang Kristen itu untuk Alkitabnya sendiri, mereka tidak pernah tahu, teman-teman. Tidak pernah tahu sejarah yang ada di dalam Alkitab ini. Makanya kakak bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain, kakak sekarang ngebut untuk kasih kalian banyak wawasan tentang Alkitab.
Dan itu dibaca loh ya teman-teman. Dan itu kakak juga dapat pada waktu masa pandemi ini. Ya, jadi itulah yang membantu kalian untuk ngerti nanti baca Alkitab. Kalau kalian hari ini nggak ngerti baca Alkitab, mungkin karena kalian nggak tahu sejarahnya, teman-teman. Tapi karena kalian nanti waktu baca ditambah kalian tahu sejarahnya, nah kalian akan lebih mudah membaca Alkitab. Ya, nah jadi teman-teman 3 hal yang sangat penting adalah yang pertama Yesus cerdas karena belajar. Yang kedua berani bertanya. Ya, yang ketiga yuk jadikan gereja ini juga tempat untuk belajar. Ya, selanjutnya slide selanjutnya kita mau selesai ya. Nah, ini ya teman-teman, kakak akan tutup dengan ini. Menjadi Kristen itu adalah menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus itu mengikuti teladan Kristus. Jadi kalau Tuhan Yesus di zamannya dia hidup, dia rajin belajar, ya kita harus rajin belajar dong. Kita nggak boleh ngaku Kristen kalau kita males. Ya, harus rajin belajar. Nah, nanti ketika kalian rajin belajar, maka kalian akan jadi trending topik, teman-teman. Tapi ingat, kalau sudah jadi trending topik, nggak boleh sombong. Kalian harus ingat bahwa kalian banyak dibicarakan orang itu karena hari ini kalian dengar firman, dan firman yang mengubah kehidupan kalian. Ya, nggak boleh sombong. Tetap pakailah kepintaran kalian untuk melayani Tuhan. Ya, misalkan kalian besok ada yang pintar main musik, yuk pakai untuk melayani Tuhan. Karena kakak-kakak sekolah minggu semua ini pasti tua, teman-teman ya. Kak Arif, Kak Vina, Kak Dina, Kak Ferry, Kak Christine, Kak Nika pasti tua. Nah, siapa selanjutnya? Kakak berdoa kalian semua ini akan jadi pelayan Tuhan. Ya, kalian bisa main musik, nyanyi, kemudian menyampaikan firman. Ya, yuk ayat hafalan yang terakhir. Lukas 2 ayat 52. Yuk, ini namanya diganti nama kalian sendiri ya. Yang Yesus ini diganti nama kalian sendiri ya. Ya, diganti nama kalian, tetap mute. Yuk kita sama-sama kita mau ngomong pakai nama kalian sendiri ya. Kita akan ucapkan ya. Kakak hitung mulai dari 1 sampai 3 ya. Sudah siap semua? Yang sudah siap angkat tangan, raise hand. Yuk, namanya diganti ya. Namanya kalian sendiri ya. 1, 2, 3. Dan Arif makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, oke kakak percaya kalian semua akan jadi kesukaan Tuhan dan manusia. Ya, ini baru yang namanya sempurna di mata Allah ya. Silakan dilanjut yuk kakak ajak berdoa dulu ya sebelum kita diskusi. Yuk kita berdoa dulu ya teman-teman. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menentukan kami menjadi terang. Dan terang itu tidak pernah tersembunyi Tuhan. Dan pasti akan terlihat oleh orang di sekitar kami. Oleh keluarga kami, oleh teman kami, oleh orang-orang yang tidak mengenal kami pun suatu hari pasti akan melihat kami yang adalah terang-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, lewat firman-Mu hari ini, ampuni kami Tuhan, jika kami hari ini kami belajarnya malas-malesan Tuhan. Jika hari ini kami nggak rajin, jika kami hari ini memandang bahwa bagi kami sekolah dan belajar itu tidak penting, ampuni kami Tuhan. Kami sekarang berjanji, kami berjanji kepada Tuhan, untuk kami rajin belajar Tuhan, untuk kami memberikan yang terbaik Tuhan. Belajar kami adalah doa-doa kami Tuhan. Kami mau lakukan ini sebagai ibadah Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk Papa Mama, serta orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau mengikuti teladan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang mengajar kami, yang menegur kami, dan memperbaiki kesalahan kami Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu ini akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berdiskusi. Kami mau bercerita Tuhan, kami mau bersaksi untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Kak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah untuk memimpin negara Indonesia, Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan, kiranya berikan kesehatan selalu sehingga dapat memimpin negara ini Tuhan. Dan juga untuk menteri-menterinya dan lain-lain, kiranya berkatilah selalu. Untuk keamanan negara, untuk TNI, polisi dan lain-lain, kiranya selalu Tuhan diberikan kesehatan sehingga mereka dapat menjaga keamanan negara Tuhan. Dan untuk COVID Indonesia di Surabaya, di Indonesia,
kiranya dapat turun Tuhan, ataupun hilang juga berkat Tuhan. Dan juga untuk vaksin di Indonesia dipercepat. Semoga bisa merata Tuhan, sehingga semuanya bisa dapat vaksin Tuhan. Berkat Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus tolong berkati gereja dan sekelompok yang sudah mulai masuk PTMT agar tidak terjangkiti penyakit apapun lagi. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tolong lindungi teman-teman kami yang baik yang sedang sakit demam berdarah, biarlah sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan yang teman-teman kami yang sehat biarlah sehat selalu Tuhan, dan dapat menerima rema dari guru-guru kami Tuhan, dan untuk guru-guru biarlah dapat memberikan renungan baik yang di sekolah minggu dan di sekolah, biarlah dapat mengajari kami dengan baik Tuhan, sehingga kami dapat menerima remanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Lina masih mute. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu kepada setiap kami, Tuhan Yesus. Kami percaya firman yang ditabur Tuhan Yesus tidak akan kembali dengan sia-sia, Tuhan Yesus. Tapi biarlah Tuhan, apa yang disampaikan firman-firman pada hari ini Tuhan, boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap diri kami semua yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati setiap anak-anak ini ya Bapa. Tuhan, izinkanlah Tuhan pakai tanganku ini untuk melepaskan berkat kepada setiap anak-anak kami semua di tempat ini Tuhan. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub tercurah atas setiap anak-anak ini. Engkau berkati Tuhan sekolahnya, Engkau berkati orang tuanya Tuhan Yesus. Cukup ya menjadi kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Engkau sertai mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga mereka boleh dinyatakan anak-anak terang. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang sesungguhnya. Dan pakai setiap guru-guru sekolah minggu di tempat ini juga Tuhan, Engkau berikan hikmat akal budi yang dari surga Tuhan, agar Engkau berikan kekuatan-kekuatan, hikmat-hikmat, pengetahuan-pengetahuan baru Tuhan Yesus, sebagai bejana Tuhan untuk membawa setiap jiwa-jiwa anak-anak ini Tuhan boleh semakin melekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares.